Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Sampurasun. Sampai Sampes. Ya, sebelum memulai, baiknya kita membaca Bismillah ya bersama-sama. Semoga materi yang saya sampaikan ya bisa bermanfaat untuk kalian semua ya. Begitu, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk pertemuan terakhir ya di dalam mata kuliah Policy Network atau jejaring kebijakan, kita akan membahas mengenai Policy Network and European Union Policy Making ya. Sebelum itu kita akan lihat dulu RPS-nya ya, rencana pembelajaran studi. Pembelajaran studi itu kita akan mengulas dulu nih. Ini karena pertemuan terakhir sebelum UAS. Ya, apa-apa saja yang mungkin terlewati ya. Yang diantaranya ini ada Policy Network and Governance ya di pertemuan ke-11. Ya, coba kita lihat dulu. Kita akan review sedikit ya. Apa-apa saja yang berkaitan dengan jejaring kebijakan dan governance ya, pemerintahan. Oke. Nah, sebelum itu teman-teman yang belum on cam ya, tolong di on cam kan dulu semuanya ya. Di situ ada Yusuf dan Irsan ya. Kemudian ada Fadil ya, dan yang baru join ini ada Gine, siapa? Ada Gine Andrian, Andari, Putri ya, pakai F putrinya. Ya, tolong di on kan kameranya. Oke. Kita akan review sebentar tentang governance, policy network and governance. Ya. Nah, di sini balik lagi pada jejaring kebijakan itu didapat didefinisikan sebagai pengatur sebuah spesifik pengatur struktural dalam pembuatan kebijakan, aturan, analisis jaringan berfokus pada tautan dan saling ketergantungan antara pemerintah dan pihak lain, aktor sosial yang bertujuan untuk memahami proses pembuatan kebijakan dan hasil kebijakan. Ya, jadi policy network ini ya sebenarnya adalah sebagai pengatur struktural ya. Jadi bukan hanya berbicara tentang perumusan, bukan hanya berbicara tentang pelaksanaan atau implementasi, dan juga bukan berbicara tentang evaluasi suatu kebijakan ya. Jadi yang harus kalian ketahui, jejaring kebijakan di dalam pemerintahan ini ya berbicara mengenai bagaimana aturan atau tugas-tugas para lembaga yang akan melaksanakan suatu kebijakan ya. Nah, menurut Raab dan Katniss nih 2007 menjelaskan bahwa jejaring kebijakan dapat dipahami dari 3 dimensi utama ya. Yang pertama atau yang A sebagai kerangka kerja analitis dan dapat sebagai alat empiris. Kemudian sebagai struktur sosial dan sebagai sebuah bentuk pemerintahan. Nah, Pak, misalnya kerangka kerja analitis itu dan sebagai alat empiris itu bentuknya, aktivitasnya seperti apa? Ya, kerangka kerja analitis di dalam bukunya Raab dan Katniss, dimensi inilah sebagai pengatur ya, pengatur di mana pekerjaan-pekerjaan setiap aktor kan tadi ada ya, menurut di pengertian suatu kebijakan itu aturan analisis dari pihak aktor lain. Nah, jadi aktor-aktor tersebut itu dipetakan ya. Dipetakan, diberi tugas sesuai dengan fungsinya. Karena jejaring kebijakan itu akan hidup ya, akan berjalan sesuai dengan tujuannya apabila memiliki saling keterkaitan satu sama lain dan tidak mengganggu aktor-aktor lain atau aspek-aspek lain di dalam suatu lingkungan kebijakan.
Paham sampai sini? Ya, jadi Izin bertanya Pak. boleh. Silakan Jadi Mas. Bapak, sebelumnya perkenalkan nama saya Resal Fauzan Hadian dengan NPM 2020 10132. Tadi Bapak menjelaskan bahwa pemetakan aktor-aktor tersebut tidak boleh mengganggu aspek-aspek ataupun aktor-aktor lainnya. Gimana ya Pak contohnya gitu Ya. di kenyataannya? Oke, contohnya adalah kan tadi saya petakan adalah jejaring kebijakan ini mempunyai tugas pokok dan fungsinya masing-masing aktor ya. Di suatu pemerintahan misalnya aktor perumus ya berbeda dengan aktor pelaksana. Dan itu maksudnya ya dipetakan sesuai dengan fungsinya gitu. Itu di dalam suatu pelaksanaan kebijakan ini ada aktornya. Di dalam perumus kebijakan pun ada aktornya gitu ya. Nah, jadi jejaring kebijakan itu akan saling ketergantungan atau harus adanya jalinan hubungan saling membutuhkan satu sama lain. Nah, itu dari segi pemerintahan ya. The circle of policy ya. Perumusan, implementasi dan evaluasi. Itu dari segi pelaksanaan suatu dari segi kebijakan. Nah, ini kan jejaring kebijakan itu kan jauh, bukan hanya berbicara kebijakan, tapi berbicara pihak-pihak yang mempengaruhi suatu kebijakan tersebut ya. Misalnya contoh ya, misalnya jejaring kebijakan dalam perumahan di Indonesia misalnya ya. Ini ada contohnya. Misalnya sebentar saya akan share screen. Pihak-pihak mana saja yang terlibat ya? Yang terlibat di dalam suatu jejaring kebijakan. Di sini terpetakan gitu kan. Nah, saya ambil satu jurnal ya 2018 kalau tidak salah, ini satu contoh bagaimana jejaring itu hidup ya, bagaimana jejaring itu berjalan sesuai dengan fungsinya, bukan hanya dari pemerintahan tapi ada swasta di sana ya, ada masyarakat di sana sebagai target dari suatu keberhasilan kebijakan. Nah, perspektif kamu atau anggapan kamu tuh jejaring kebijakan itu harus ditarik ke sisi umumnya gitu loh, ditarik bukan hanya berbicara kebijakan pemerintah saja, tapi berbicara bagaimana kebijakan ini akan berjalan seiring dengan tujuan yang sudah ditetapkan oleh aktor-aktor di luar dari suatu kebijakan tersebut. Misalnya swasta ya, misalnya dari segi jejaring kebijakan perumahan di Indonesia, di halaman berapa nih? 4 ya. Itu di contohnya jurnalnya Muhammad Jehansyah Serigar ya. Di sini dia petakan bagaimana lembaga-lembaga yang terkait di dalam kebijakan perumahan ya, atau terkait perumahan dan perannya ya kan. Ingat, jejaring kebijakan itu fokus kepada aktor ya kan, aktor-aktor yang bertindak atau yang memiliki fungsinya untuk menjalankan. Di sini case-nya adalah perumahan di Indonesia ya. Di sini lembaganya ada Kementerian Perumahan Rakyat ya, ada Departemen Pekerjaan Umum di sini, kemudian Departemen Dalam Negeri. Nah, sini dipetakan oleh siapa? Muhammad Jehansyah ya. Dia petakan dulu, jangan sampai ada tumpang tindih ya, tumpang tindih peran ya, peran atau bahkan tumpang tindih anggaran yang dikeluarkan untuk perumahan di Indonesia gitu loh. Makanya harus dipetakan dulu. Nah, di sini kan terlihat, di situ dia petakan lembaganya apa, perannya bagaimana, ya kan? Di sini juga ada Departemen Keuangan, perannya sebagai apa, ya. Kemudian di sini juga ada Badan Pertahanan Nasional, fungsinya dan perannya tuh bagaimana gitu loh. Kita case-nya adalah tadi ya, perumahan di Indonesia gitu loh.
Kemudian di sini juga ada departemen perindustrian, departemen koperasi. Nah, itulah jejaring-jejaring yang mempunyai perannya masing-masing tapi harus sinergi dengan tujuan dari perumahan Indonesia gitu loh. Ya. Jejaring itulah aktor-aktor yang terlibat ya untuk apa sih tujuannya dari jurnal ini misalnya kan di sini judulnya jelas jejaring kebijakan perumahan di Indonesia. Jadi bagaimana tujuan perumahan Indonesia ini ke depannya sih, dengan siapa saja sih aktor-aktornya yang harus terlibat ya, bagaimana sih sistem pendanaannya ya, sistem kepemilikan rumahnya, sistem KPR-nya. Makanya kan tadi ada departemen keuangan ya, bagaimana sistem menyicilnya gitu loh. Nah itu jejaring gitu loh. Itu aktor-aktor yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan perumahan di Indonesia. Jadi paham ya sekarang ya peran atau definisi dari jejaring tersebut. Jadi kacamata kuda kalian itu harus dibuka gitu loh. Jadi kebijakan itu bukan jejaring kebijakan itu bukan berbicara perumusan kebijakan, bukan hanya berbicara itu gitu loh. Tapi jauh berbicara peran aktor-aktor untuk mensukseskan kebijakan perumahan di Indonesia gitu loh. Ya. Itu yang harus kalian ketahui di dalam pembagian peran ya suatu jejaring kebijakan. Jadi jangan ada tumpang tindih, jangan ada satu aktor yang tidak berperan ya, itu akan mengganggu jalannya jejaring kebijakan lainnya atau aktor lainnya gitu ya. Di sini juga ada tuh departemen sosial, apa fungsinya gitu loh. Ya di dalam jurnalnya si Muhammad Jihan Syah tuh. Fungsinya support low income group to build up housing finance and develop community participation in housing. Ya, berarti kan dia mensupport ya orang-orang yang tidak memiliki low income group ya, berarti orang yang di bawah garis kemiskinan ya. Ya, low income group to build up housing finance. Bagaimana caranya untuk pembiayaan dalam memiliki rumah gitu loh ya. Departemen sosial ini harus punya skema, harus punya siasat dan harus punya strategi ya, bagaimana orang yang kurang beruntung tapi ingin memiliki rumah gitu loh. Nah itu ya, itu perannya departemen sosial. Struktur sosial yang B di policy network and governance ya, itu yang pertama kerangka kerja analisis dan sebagai alat empiris ya. Sinyalnya gimana, bagus teman-teman? Bagus Pak. Bagus ya. Nah, sebenarnya dengan penjelasan yang panjang lebar tadi yang sudah saya jelaskan, saya sudah menggambarkan sebagai struktur sosial tadi ya. Iya, tadi kan sebagai struktur sosial, karena tadi dalam contoh jejaring kebijakan perumahan Indonesia tadi juga departemen sosial itu mempunyai tanggung jawab ya, mempunyai tanggung jawab untuk apa ya, tadi untuk masyarakat itu harus memiliki bukan hanya pemukiman yang ramah lingkungan, tapi bagaimana juga memikirkan pekerjaan ya masyarakat tersebut gitu loh ya. Bisa dibilang begini Bu, pemerintah dan swasta misalnya Recording stopped. bukan hanya membuatkan rumahnya saja, membuatkan pemukimannya saja ya. Ya kan kalau kita lihat dulu nih sebelum pandemi itu sering ada reality show itu bedah rumah ya, benar nggak? Nah itu kan bedah rumah pure dari swasta gitu ya. Nah kalau di pemerintah kalau pemerintah tuh ada bedah rumah juga ya, tapi bedah rumahnya hanya
membedah rumahnya, tapi harus memikirkan bagaimana masyarakat tersebut itu merawat rumah tersebut sudah dibedah. Harus dipikirkannya juga ya aspek sosialnya, aspek ekonominya. Kenapa harus ada aspek sosial dan ekonomi? Ya, karena sosial itu berkaitan dengan tadi ya bagaimana dia mencari pekerjaan yang layak. Ya, bagaimana dia membutuhkan lingkungan yang kondusif gitu loh. Ya, masyarakat tersebut tuh membutuhkan tetangga-tetangga yang memang mempunyai jiwa yang yang tidak ingin selalu diberi gitu loh. Ya. Ada saja kan masyarakat tahun depan ada program pemerintah, saya akan dapat bantuan lagi gitu loh. Nah, itu kan membangun mental tersebut membangun mental tersebut agar tidak seperti itu kan harus dibangun dengan lingkungannya gitu loh. Harus dibangun dengan hubungan sosialnya gitu loh. Ya kalau misalnya hubungan sosialnya itu dia berada di tengah-tengah orang yang giat bekerja, ya mau tidak mau kan akan terbawa gitu loh. Misalnya pengusaha bakso, ya dia pindah ke sana, berarti kan mau tidak mau dia harus berusaha dong, ya untuk memenuhi semua kebutuhannya. Ya itu efek dari environment ya, lingkungan. Nah ekonominya tadi, ya dia harus ada kenaikan taraf hidup masyarakat tersebut gitu loh, ya. Jadi sosial ekonomi itu harus seiring dengan program tadi ya, kebijakan perumahan Indonesia gitu loh. Ya. Harus ada peningkatan status peningkatan diri ya, peningkatan income untuk masyarakat tersebut. Kan nggak mau ya orang itu selalu seperti itu gitu loh perekonomiannya ya. Pasti harus ada peningkatan dong dari income-nya gitu kan, dari relasinya ya. Nah itu kan harus, makanya program atau jejaring kebijakan itu memang dari hulu ke hilir gitu loh ya, perannya aktornya itu berbeda-beda tapi tujuannya itu harus sama gitu loh ya. Itu ya, jadi saya contohkan ke dalam perumahan itu karena paling sederhana dan paling terlihat gitu loh ya, paling terlihat. Ini siapa yang salah kan pada akhirnya kan masyarakat tersebut kan menyalahkan pemerintah gitu loh ya. Wah ini nih saya tidak dapat bantuan makanya saya selalu seperti ini gitu kan. Tapi di balik itu semua kita harus mensiasati bagaimana peran-peran jejaring di sana ya, bagaimana aspek-aspek apa saja yang belum connect dengan semangat kebijakan perumahan Indonesia ini, bagaimana sih prospek ke depannya gitu loh ya. Jadi harus memiliki tujuan dan masyarakatnya pun harus di guidance. Ingat ya, masyarakat itu tidak akan bisa sejahtera mandiri kalau misalnya langsung diberi bantuan, benar kan? Nah masyarakatnya pun harus di guidance bagaimana struktur sosial tersebut bisa mempengaruhi kehidupan masyarakat tersebut untuk ada peningkatan dari segi sosial dan ekonomi ya. Jadi jejaring kebijakan itu sebenarnya sudah ada, cuman tadi ya bagaimana caranya memetakan aktor-aktor tersebut. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada Pak. Ya, siap. Irsan. Ya Pak. Ya, Paling Irsan, gini Pak. Irsan di mana ini gelap? Apa? Gimana Pak? Irsan gelap lagi di mana ini? Lagi di ini Pak, di kamar. Nyalain lampunya dulu. Kan? Kelihatan kan gradasinya kan? Ya Pak. Gimana, Paling gini San? Pak, mau nanya gimana kalau misalnya terjadi konflik kepentingan antara aktor-aktor tersebut gitu Pak, jadi nggak ada saling sinergitas kayak gitu nih Pak. Paling gitu sih Pak. Oke, saya contohkan ya.
problematika ya. Tadi kan Irsan dengar ya, aktor-aktor tersebut itu harus mempunyai tugas dan fungsinya masing-masing ya. Nah, gimana kalau misalnya Pak, aktor-aktor tersebut bermasalah semua ya, tumpang tindih misalnya ya, dari segi fungsinya, kemudian apa, aktor-aktor tersebut memiliki peran yang ganda gitu ya. Nah, itu kan menjadi problematika ya suatu jejaring, apalagi berbicara suatu apa namanya, pelaksanaan suatu program ya kan. Nah, itu juga kan menjadi suatu pertanyaan, apa, suatu masalah. Ya tadi, ketika jejaring kebijakan itu memiliki masalah dengan aktor yang lain, ya kan, itu tidak akan terbangun suatu apa namanya, jejaring kebijakan yang mendukung program tersebut ya. Mau tidak mau ya, aktor-aktor tersebut itu tidak akan berjalan seiring gitu loh. Jadi satu sama lain itu harus ada yang saling mengisi ya. Makanya jejaring kebijakan itu harus duduk bersama, semua aktor tuh harus duduk bersama ya, harus berbicara apa namanya, kebutuhannya, kepentingannya apa masing-masing gitu loh ya. Apa sih misalnya kepentingan swasta dalam pembangunan perumahan di Indonesia, apa kepentingannya? Misalnya kepentingannya untuk menjalankan atau untuk mengeluarkan tanggung jawab CSR-nya. Itu kan fungsinya. Oke, sampai di sana. Berarti ya, aktor swasta tersebut dia mau mengeluarkan sejumlah dana CSR dalam mendukung suatu kebijakan perumahan. Gitu loh. Itu misalnya aktor pertama swasta. Kemudian aktor yang lain misalnya dari akademisi. Misalnya kan aktor yang lain. Bagaimana caranya tidak bermasalah dengan pemerintah, ya kan? Akademisi ini akan mempetakan, mensiasati atau membuat strategi apa saja yang harus dilakukan oleh swasta, pemerintah, dan masyarakat. Ya, jadi itu harus duduk bersama dan berbicara semua yang yang ingin dituju, dan bagaimana strateginya, dan bagaimana penggunaan anggarannya, dan bagaimana fungsi-fungsi untuk menjalankannya gitu loh. Ya. Jadi ketika ada masalah atau ada polemik kepentingan di sana ya, itu satu sama lain itu bisa saling menghancurkan kalau berbicara dari aspek jejaring gitu loh. Gitu Irsan. Oh iya, baik Pak. Makasih Pak. Ya. Yang lain, ada lagi? Pertanyaan terakhir. Saya Pak izin bertanya. Atau ada yang mau menambahkan? Saya Pak izin bertanya Pak. Siapa nih? Rangga Surya. Oh, Rangga. Silakan Rangga. Pertanyaannya, timbal balik seperti apa yang disediakan pemerintah kepada aktor-aktor seperti individu, kelompok, organisasi dalam proses pembuatan kebijakan? Contoh kasusnya kayak di COVID-19 ya Pak. Ya. Jadi kan pemerintah bekerja sama dengan sektor swasta kayak seperti provider gitu Ya. dalam membantu memberi subsidi kuota. Nah, Ya. jadi timbal balik seperti apa yang disediakan pemerintah kepada sektor-sektor perusahaan swasta gitu Pak? Oke. Contohnya kemarin ya, COVID ya. Timbal balik yang seperti apa yang masyarakat terima, atau yang pemerintah terima dari swasta, atau swasta yang terima dari pemerintah? Swasta ke pemerintah. Swasta yang pemerintah itu kalau menurut saya ya, swasta ke pemerintah ya, providernya yang mendapatkan benefit ya, kuotanya tersalurkan ya, kuotanya dibeli gitu ya, benefit yang didapatkan oleh swasta. Ya bagaimana tadi kan berbicara timbal balik yang setara, yang worth it lah ya, ketika berbicara subsidi kuota untuk masyarakat ya, yang dibeli oleh pemerintah. Nah tadi ya kan, karena aktor ini mempunyai tugasnya,
mempunyai fungsinya, mempunyai aspek-aspek yang tidak bisa dilakukan oleh semua aktor ya. Karena tadi setiap aktor itu harus memiliki expertise, memiliki kemampuan yang tidak dimiliki oleh aktor lain gitu loh. Ya. Jadi harus ada timbal balik yang win-win solution gitu loh. Yang harus menguntungkan semua pihak gitu loh. Ya. Jangan ada diuntungkan satu pihak karena kan jejaring itu berbicara tidak ada gap, tidak ada siapa yang paling berkuasa dan siapa yang dikuasai gitu loh. Ya, berbicara timbal balik itu harus ada timbal balik yang sepadan ya dengan tujuan dari suatu kebijakan tersebut gitu loh. Jadi jangan sampai ketika berbicara tadi ya bantuan kuota, pemerintah tuh nggak boleh beli murah kuotanya. Karena kan kuota tersebut untuk masyarakat gitu loh. Ya. Nah, karena swasta pun juga harus mendapatkan profit. Ya, untuk apa? Untuk orang-orang yang bekerja di provider tersebut gitu loh kan. Dan pada intinya adalah harus mempunyai berlandaskan semuanya bisa mendapatkan keuntungan dari suatu kebijakan tersebut gitu loh ya. Subsidi kuota yang menguntungkan siapa? Masyarakat ya. Penyelenggaranya siapa? Swasta ya. Swastanya pun harus punya karyawan. Karyanya pun harus terus bekerja gitu kan. Nah kan itu yang harus timbal balik yang sepadan ya dengan tujuannya gitu kan. Tujuan dari pemerintah mensubsidi kuota tersebut untuk apa sih? Ya untuk seperti ini misalnya. Untuk menjalankan kuliah online. Ya kan kebermanfaatan dari kuota tersebut kan ini gitu ya. Mencerdaskan anak bangsa dengan perkuliahan online. Ya kan tujuannya benar gitu loh. Ya tapi seringkali ya aktor-aktor di luar itu mendefinisikan atau mengartikan ya suatu jejaring kebijakan atau suatu fungsi dari jejaring kebijakan ini berbeda-beda. Makanya harus satu visinya dulu gitu loh. Ya, tujuannya apa sih dengan kebijakan penyaluran kuota itu? Ya, dari hulunya tuh untuk apa sih sebenarnya nih? Ya. Ya. Dari pemerintah tuh kenapa sih ada inisiasi untuk pemberian kuota misalnya kan? Tadi kan untuk anak-anak sekolah, ya kan, untuk mahasiswa kuliah di era COVID kemarin, gitu kan. Sekarang juga masih ya, walaupun tidak terlalu naik tajam ya ininya penderita yang positif barunya, gitu kan. Nah itu loh, tujuan utama itu harus dipahami semua aktor yang terlibat, gitu loh. Jangan sampai ada tujuan-tujuan yang lain dari aktor-aktor tersebut gitu ya Rangga ya. Paham ya sekarang ya. Jadi timbal balik tuh balik lagi ke tujuan awalnya untuk apa sih nih? Ya subsidi tersebut gitu loh. Oke? Oke ya. Ya baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di dalam perkuliahan tentang jejaring kebijakan atau policy network ini. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah bersemangat ya mengikuti jalannya perkuliahan ini. Ya, mohon maaf saya apabila ucapan yang kurang dimengerti atau ada salah-salah sebut lah ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya. Sehat-sehat semuanya ya. Baik Pak. Ya.